Petualangan Tiga Sahabat di Negeri Dongeng. Cerpen karangan Raihana Nabilatul Rahmah, dibacakan oleh Devi Caroline. Ada 3 orang sahabat yang bernama Diva, Isla, dan Mary. Suatu hari, saat mereka sedang bermain di taman, mereka menemukan sebuah kotak berbentuk love dan berwarna kuning keemasan. Mula-mula, mereka bertiga terkejut dan takut untuk membuka kotak tersebut. Namun, Isla memberanikan diri untuk membuka kotak itu. Saat Isla membuka kotak berbentuk love itu, mereka bertiga terlihat sangat gembira. Ternyata, kotak itu berisi 3 buah kalung berbentuk hati dengan warna pink, biru, dan ungu. Pada tutup kotak tersebut ada tulisan yang menyatakan, "Ini adalah kalung yang akan membuktikan bahwa kalian sahabat sejati atau bukan. Jika iya, maka saat kalian memakai kalung itu, warna pada kalung tersebut akan menyatu menjadi warna pelangi dan kalian boleh memilikinya. Jika kalungnya bersinar, artinya persahabatan kalian itu asli dan kekal, sehingga kalian bisa mencoba petualangan yang telah kami sediakan. Tutup pada kotak ini akan menuntunmu langsung menuju sebuah buku yang akan membawa kalian ke sebuah negeri dongeng. Selamat mencoba teman-teman baru, semoga kalian bersenang-senang." Isla membaca kata-kata yang ada pada tutup kotak tersebut dengan sedikit terbata-bata karena tulisannya tidak terlihat jelas. Mereka tidak mengerti kata-kata pada tutup kotak itu, tetapi mereka ingin mencobanya. Isla mengambil kalung berwarna pink, Mary mengambil kalung berwarna biru, sedangkan Diva mengambil warna ungu. Saat mereka memakainya, kalung itu pun mengeluarkan cahaya dan menyatukan warnanya menjadi warna pelangi. Mereka pun ingin mencoba petualangan tersebut. Tapi hari sudah sore. Mereka pun membuat janji. Bagaimana jika jam 6 besok pagi kita berkumpul di sini lagi, sambil membawa beberapa makanan dan baju? "Baiklah, kami setuju. Tapi jangan sampai ketahuan siapapun ya," jawab Mary. Mereka pun pulang sambil membawa kalung ajaib itu, sedangkan kotaknya dibawa oleh Isla. Keesokan paginya, saat mereka sudah berkumpul, Isla membuka kotak tersebut. Tiba-tiba, muncul seorang peri bersayap kemilau dengan baju berwarna orange. "Hai, aku peri dari negeri dongeng. Namaku Fuchsia. Kalian diterima di negeri dongeng. Apa kalian mau mencoba petualangan yang telah kami sediakan? Aku akan mengantar kalian menuju gerbang negeri dongeng," kata peri itu. "Ya, kami mau mencoba petualangan itu," jawab mereka serempak. "Kalau begitu, ayo ikuti aku," kata peri tersebut. Peri itu membawa ketiga anak itu ke sebuah gudang. Di dalam gudang itu ada sebuah buku usang. "Ini adalah buku yang akan membawa kalian ke gerbang negeri dongeng. Buka halaman 3 lalu tekan tombolnya," ujar peri Fuchsia. Isla pun membuka buku halaman 3, lalu ia pun menekan tombol berwarna kuning. Tiba-tiba, mereka berempat terseret masuk ke dalam sebuah lubang dan mereka terlempar ke gerbang sebuah kerajaan. Di hadapan mereka berdiri seorang ratu dan seorang putri yang seluruh pakaiannya dihiasi permata dan berlian. Ratu dan putri pun mengucapkan selamat datang kepada mereka dan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam istana. Setelah beberapa lama berbincang, sang ratu memberikan peta petualangan untuk mereka. Di dalamnya ada tantangan, kalian harus berhasil melalui tantangan itu jika kalian ingin kembali ke taman lagi.
Tapi, waktu yang saya berikan hanya 1 minggu. Apakah kalian setuju? Tanya sang ratu. Ya, kami setuju. Jawab mereka kompak. Setelah mereka selesai bersiap-siap, mereka pun mohon izin untuk pergi. Tugas pertama mereka adalah di udara. Mereka harus berhasil mengalahkan seorang penyihir sakti dan mengambil bola ajaibnya. Dengan bantuan dari peri Fuchsia, mereka pergi memasuki kastil sang penyihir. Ya ampun, banyak sekali penjaganya, seru Diva. Sebanyak apapun penjaganya, kita harus berhasil mengalahkan sang penyihir sakti itu, jawab Isla. Ayo serang teman-teman, seru Mary. Mereka menyerang semua penjaga kastil itu dengan kekuatan yang mereka dapatkan dari kalung persahabatan itu. Tanpa mereka sadari, salah satu penjaga kastil itu ada yang lari menemui sang penyihir. Maaf Tuan, ada penyusup tak dikenal masuk ke kastil Anda Tuan. Semua penjaga kastil kita sudah tewas oleh serangan anak-anak itu Tuan. Lapor sang penjaga. Anak-anak ya? Aku sudah lama tidak melihat anak-anak. Bawa mereka ke sini, cepat, jawab sang penyihir. Sang penjaga kastil itu langsung menemui 3 sahabat itu. Penyihir menunggu kalian di dalam. Mari, aku antarkan kalian menemuinya, ujar sang penjaga ketakutan. Isla menyerang penjaga itu dengan kekuatan saljunya lalu berkata, "Katakan kepada kami apa kelemahan penyihir itu," kata Isla marah. "Aku tidak akan mengatakannya," jawab sang penjaga. "Kau mau mati ya? Berani-beraninya kau main-main dengan kami. Cepat katakan," tukas Mary. "Baiklah, aku akan mengatakannya. Kelemahan penyihir itu adalah air," jawab penjaga. "Cepat, antarkan kami pada penyihirmu itu," sambung Diva. Baiklah, jawab penjaga tersebut. Mereka memasuki kastil dengan penuh kewaspadaan. Sesampainya di tengah kastil, mereka bertemu dengan sang penyihir. Penyihir itu berkata, "Akhirnya kalian datang juga. Sudah lama aku menunggu kedatangan kalian." "Kami kesini tidak untuk bermain-main denganmu. Kami kesini hanya untuk mengalahkan dirimu," jawab Isla tegas. "Ayo, kalahkan saja aku kalau kalian bisa," seru penyihir. Mary, Isla, Diva, dan Fuchsia menyerang si penyihir. Saat penyihir itu sedang sibuk menghadapi mereka, Isla menyiramkan air kepada penyihir itu dari belakang. "Oh, apa yang terjadi? Beraninya kau menyiramkan air padaku," kata penyihir. Sebelum penyihir itu menyerang Isla, penyihir itu hilang dan lenyap. "Hore, kita berhasil!" Mereka bersorak gembira. Isla pun mengambil bola ajaib milik penyihir, tanda mereka telah berhasil mengalahkan sang penyihir itu. Selanjutnya, menyelesaikan tugas kedua, seru Fuchsia. Tugas kedua ada di darat. Mereka harus bisa mengambil kucing emas serta piano emas untuk hadiah ulang tahun putri. Kedua benda ini terletak di hutan pinus. Hutan pinus ini memiliki bau yang sangat harum. Sebelum kalian mengambil kucing dan piano emas itu, kalian harus mengalahkan naga penjaga hutan pinus. Apa kalian siap? Tanya Fuchsia. "Ya, tentu saja kami siap," jawab mereka kompak. "Tolong, tolong, siapapun tolong aku." "Apa kalian dengar suara itu?" kata Isla. "Ya, mari kita tolong," jawab Mary. "Lihat, di sana ada seekor burung kecil yang tersangkut di dahan pohon."
kata Diva. Mereka pun menolong burung kecil yang tersangkut di dahan pohon. Terima kasih telah menolongku. Namaku Sani. Kalian pasti 3 sahabat kan? Kata burung itu. Ya, benar. Kami kesini untuk mendapatkan seekor kucing emas dan piano emas. Tapi sebelum itu, kami harus mengalahkan naga ini. Jawab Isla. Mari, aku antar kalian pada naga itu. Kalau kalian mau mengalahkannya, kalian harus menyiramnya dengan salju, ujar Sani. Terima kasih atas saranmu, Sani, jawab Mary. Mereka pun pergi menuju tempat sang naga. Itu naga yang kalian cari. Aku hanya bisa mengantarkan kalian sampai di sini. Aku harus segera pulang. Orang tuaku pasti sudah menunggu. Terima kasih atas bantuan kalian. Dah, kata Sani. Terima kasih atas bantuanmu, Sani. Sampai jumpa, jawab mereka bersamaan. Ayo, kita buat rencana dulu untuk mengalahkan naga itu, kata Diva. Aku punya rencana. Kita bertiga akan menyerang naga itu, sedangkan Isla berdiri di belakang naga itu. Saat naga itu sibuk menyerang kita, Isla akan menyerang naga itu dengan kekuatan salju yang ia miliki, kata Mary. Baiklah, kami setuju, jawab mereka. Rencana pun dimulai. Fuchsia memanggil naga itu. Hai naga besar, bangunlah, seru Fuchsia. Naga itu terbangun. Ia terlihat sangat marah. Siapa yang berani mengganggu waktu tidurku? Ucap naga tersebut sambil marah. Kami kesini untuk mendapatkan kucing serta piano emas, jawab Diva. Oh, jadi hanya 2 anak kecil dan 1 peri yang menggangguku. Kalian menginginkan kucing serta piano emas kan? Kalau begitu aku tantang kalian. Kalian harus mengalahkan aku dulu. Bagaimana? Apa kalian setuju? Kata sang naga. Baiklah, kami terima, jawab Diva. Mereka pun mulai menyerang naga itu. Saat naga itu mulai sibuk, Isla dari belakang langsung menyerang naga itu dengan kekuatan saljunya. Asik, kali ini kita berhasil lagi, sorak mereka gembira. Katakan, di mana kucing serta piano emas itu berada? Kata Isla. Sang naga pun menjawab. Kucing dan piano itu ada di tengah hutan ini. Terima kasih, kata Diva. Mereka langsung menuju ke tengah hutan pinus. Lihat, itu kucing serta piano emas, ayo kita ambil, seru Mary. Saat mereka akan mengambil kucing emas, ternyata kucing itu sudah memiliki 3 ekor anak. Mereka ragu untuk mengambil kucing itu. Bagaimana kalau kita ambil saja dengan anak-anaknya sekalian? Kata Mary. Boleh juga, jawab Isla. Mereka pun lalu mengambil kucing tersebut beserta 3 ekor anaknya. Kemudian mereka memasukkannya ke dalam kandang emas yang telah mereka bawa dari istana. Setelah semuanya selesai, peri Fuchsia menyulap piano emas, kandang emas, dan bola ajaib menjadi kecil, lalu memasukkannya ke dalam tas Diva. Saatnya menyelesaikan 1 tugas lagi, yaitu tugas ketiga. Namun sebelum itu kita harus meminta izin kepada naga untuk pergi, kata Isla. Baiklah, jawab mereka. Mereka lalu menemui sang naga. Isla pun berkata, tugas kami sudah selesai, wahai naga. Apa kami sudah boleh pergi? Tanya Isla. Ya, kalian sudah boleh pergi sekarang, jawab naga dengan wajah sedih. Isla kasihan melihat naga itu. Ia pun menghancurkan salju yang ia lemparkan tadi. Apa yang kau lakukan, Isla? Itu bisa membahayakan, seru Mary dan Diva. Aku kasihan melihatnya,
Bukankah dia telah menjaga hutan ini agar tetap aman selama ratusan tahun? Karena itulah aku menghancurkan saljunya, agar dia bisa kembali menjaga hutan pinus ini, jawab Isla tegas. Mereka mengerti maksud Isla, lalu mereka pun membantu Isla menghancurkan salju itu. Setelah hancur, naga berdiri kembali dengan gagahnya, lalu berkata, "Terima kasih, kalian memang anak-anak yang baik." "Sama-sama," jawab mereka. Hanya tersisa satu tugas lagi, yaitu di lautan. Mereka harus bisa mengambil sebuah kerang yang berisi mutiara laut untuk dijadikan kalung oleh sang ratu. Kerang ini dijaga oleh ubur-ubur beracun. Jika terkena sengatannya sedikit saja, maka mereka langsung lumpuh. Mereka membuat rencana. Aku ada ide. Begini, kita akan mengalihkan perhatian ubur-ubur itu, sedangkan Mary akan mengambil kerang tersebut. Lalu kita bawa ubur-ubur itu ke hutan terumbu karang yang dipenuhi rumput laut besar, sehingga mereka akan terjerat di sana. Lalu kita kembali menemui Mary. Bagaimana?" kata Diva. "Wah, ide bagus tuh. Ayo teman-teman, kita alihkan perhatian ubur-ubur ini. Mary, kamu sembunyi saja dulu di balik kerang besar itu," jawab Isla. "Ayo," jawab mereka. Rencana pun dimulai. Mary bersembunyi di balik karang besar. "Hei, ubur-ubur pemarah, kami di sini," kata Fuchsia. Ubur-ubur itu pun langsung mengejar mereka. Setelah keadaan aman, Mary langsung mengambil kerang itu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Dia langsung bersembunyi lagi di balik kerang besar itu. Tidak beberapa lama, teman-teman pun kembali menghampirinya. Mereka sangat senang karena tugas mereka telah selesai. Tanpa mereka sadari, 6 hari telah berlalu. Mereka harus bergegas kembali ke istana. Tiba-tiba seekor naga besar menghampiri mereka. "Naga penjaga hutan pinus, untuk apa kamu kesini?" seru Diva. "Aku kesini datang untuk membantu kalian agar bisa sampai ke istana dengan cepat. Naiklah ke punggungku," kata naga tersebut. "Terima kasih banyak naga," jawab mereka. Mereka pun naik ke punggung naga itu, lalu sang naga terbang dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, mereka tiba di istana. Setelah mengucapkan terima kasih, mereka masuk ke dalam istana. Di dalam istana, mereka disambut begitu meriah. Sang ratu kagum dengan keberanian mereka, lalu ia menyuruh seorang penulisnya memasukkan kisah ketiga anak ini ke dalam sejarah istana. Sebelum mereka pulang, mereka menyerahkan keempat benda tersebut kepada sang ratu. Ratu pun menawarkan agar mereka istirahat dulu sebentar. Mereka pun mengangguk setuju. Kemudian mereka dibawa ke ruang makan. Di sana telah disediakan bermacam-macam hidangan untuk mereka. Setelah selesai makan, ratu pun mengizinkan mereka untuk pulang. Sang ratu juga memberikan mereka hadiah berupa gaun indah lengkap dengan perhiasannya dan juga tas ajaib yang bisa menyediakan keperluan yang mereka butuhkan setiap hari. Mereka mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga kerajaan. "Saatnya kalian pulang, teman-teman," kata Fuchsia sedih. Mereka berempat pun saling berpelukan. Fuchsia membawa mereka kembali ke taman dengan sihirnya melalui awan. "Naiklah ke atas awan ini. Awan ini akan membawa kalian kembali ke taman," kata Fuchsia. "Terima kasih Fuchsia, selamat tinggal semuanya, sampai jumpa lagi," kata mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, mereka sudah kembali ke taman. Setelah mereka turun, awan tersebut pun menghilang. Hari telah sore.
Sebaiknya kita segera kembali ke rumah, kata Mary. Baiklah, sampai jumpa besok, jawab Isla dan Diva. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing dengan gembira. Mereka terus mengingat petualangan mereka, bahkan mereka menulisnya ke dalam buku diary mereka.